awal corona, April 2020 itu sampai sekarang. Itu awalnya itu karena kan Situbondo kan banyak itu kayak pengusaha ikan asin, terus yang dijual kan hanya ikan asin sendiri tanpa ada kayak modifikasi. Jadi dari itu saya pengen lain dari yang lain. Terus saya dampak dari corona itu kan banyak pekerja yang dirumahkan. Jadi salah satu saya bangun usaha ini karena pengen modifikasi makanan itu, terus sama memperkerjakan karyawan yang dirumahkan itu, sama kayak memperkenalkan ini kan dari ikan asin kan kebanyakan dari Situbondo kan yang terkenal. Terus apa kayak memperkenalkan makanan khas Situbondo ke orang luar gitu. Biar biasanya kan ikan asin kan hanya kayak makan kan usianya kan yang di atas gitu kan, anak kecil kan, remaja tuh kan apa sih ikan asin nggak enak gitu kan. Jadi biar semua merata, bisa dikonsumsi oleh semua orang gitu. Terus kalau untuk promosinya itu kita menggunakan media Instagram, WA sama Shopee. Terus selain itu kita juga dibantu oleh beberapa reseller yang dari luar kota, dari Banyuwangi, Jember, Bondowoso, pokoknya hampir se-Jawa Bali itu sudah ada. Terus sekarang kita lagi buka reseller di Papua. Terus omsetnya itu kalau misalnya kita jual dari reseller ke reseller, dari kita ke reseller itu saya jual 55 per kilo. Kalau misalnya sama bungkusnya itu mungkin terima beres gitu, resellernya itu 7.000 sama 8.000. Terus untuk varian rasanya itu kita ada 5, original, terus pedas manis, pedas gurih, pedas sama manis sama bumbu gurih. Nah, terus untuk omsetnya sendiri itu 1 bulan kita bisa kurang lebih itu sekitar 4 jutaan kalau misalnya satu reseller. Berarti satu tempat itu ya? Iya, satu tempat. Tergantung, itu kan penjualannya tergantung kita juga kan. Kadang kan juga tergantung pelanggan kan. Pelanggan kan ada yang bosan, ada yang kayak secara terus menerus mesan gitu. Jadi tergantung naik turun. Untuk yang saat ini kita masih belum produksi karena pertama kendalanya cuaca. Terus yang kedua itu dari kayak nelayannya itu juga kadang ya tangkapannya juga itu. Terus karena kan kita nggak pas langsung nelayan nangkep itu ikannya satu jenis kan, pasti banyak kan dalam satu gini. Jadi itu kadang kita minimal order itu 100 kilo, di dalam 100 kilo itu paling yang bisa digunakan itu hanya 40% ikannya. Terus dari 40% itu hasilnya itu menyusut sekitar 20%. Jadi keseluruhan itu produksi yang sudah jadi ikannya itu hanya 20% dari 100 kilo itu. Sekitar 20-an. Iya, 20 kilo gitu. Nah, Pak, ya itu. Terus kadang kalau orang pesan itu nggak pas langsung ready ya, karena tergantung kendala itu. Terus tadi juga karena kita kan sistemnya pre-order, jadi kita mendahulukan yang awal-awal pesan sama yang sudah DP duluan gitu. Berarti stoknya itu terbatas. Iya, terus kadang juga kalau misalnya ikan lagi melimpah banyak itu stoknya ada terus tiap hari gitu. Biasanya kan kalau ini Februari Maret itu banyak ikannya. Kalau untuk itunya Banyak. misalnya ketahanan keawetannya itu, Kalau awetnya itu kita 5 bulan. 5 bulan ya? 5 bulan, tapi juga tergantung penyimpanannya itu. Tapi sejauh ini selama saya dengar dari konsumen itu jarang ada yang sampai 5 bulan kan maksudnya kan kayak orang itu kayak enak, habis goreng 1 toples langsung habis gitu. Kadang dibuat cemilan, kadang dibuat makan sama nasi gitu. Berarti kendalanya di itu tadi. Iya, kendalanya kan Di stoknya. cuaca sama stoknya itu juga. Nelayannya juga kan gini kan, nggak tiap hari. Iya, kan kadang ya kayak orang kerja itu kayak mudian gitu, mau berangkat nanti malas aja. Itu juga harga solar, terus sekarang kan solar sekarang agak sulit gitu, jadinya ya gitu. Berarti kalau
yang di aplikasi Shopee itu pemasarannya berarti kan PO dulu kan ya? Iya, PO dulu, kadang ready, kadang ya tergantung stok itu dah intinya. Selain di Shopee, terus IG, WhatsApp. Aku masih buka di 3 itu mas, soalnya kan kalau yang Tokopedia, Lazada itu aku masih kurang tahu caranya, kan lebih ruwet daripada Shopee. Iya. Itu cara apa upload produknya terus jualnya juga lebih kayak belum mempelajari hal itu gitu. Kalau misalnya sama yang mau pakai itu ya nggak apa-apa, misalnya terserah kalian gitu loh. Nanti sudah kirim paling jauh kirim kemana? Paling jauh kemarin tuh ada sampai yang ke luar negeri, sampai yang di Hongkong apa mana gitu. Pokoknya ada yang bilang mbak ada mau pergi mau dikirim ke luar negeri gitu. Tapi kalau misalnya yang lebih banyak masalahnya tuh daerah Jawa Timuran itu, soalnya kan Daerah targetnya daerah gunung apa gimana? enggak, kita targetnya kita daerah kota, soalnya kan orang kota kan jarang makan ikan asin kan mas, biasanya kan orang pedesaan terus orang gunungan kan banyak ikan asin sudah makanan sehari-hari kan. Kalau misalnya di kota kan jarang, kayak mesti remeh pasti ikan asin gitu tuh kayak. Jadi targetnya orang-orang kota terus kampus-kampus gitu, pas anak kos itu targetnya. Berarti untuk naikkan omset bisa tergantung dari itu ya, varian rasanya juga ya? Iya, kalau harganya itu cuma 7.000 sama 8.000 kan yang sudah di packing itu. Iya. Kalau yang 7.000 itu yang manis sama gurih. Kalau yang original pedas manis sama pedas gurih itu 8.000. Soalnya kalau yang original ini ikannya juga susah. Sama yang ikan itu som-rosem itu yang panjang. Kurang tahu. Itu kalau yang itu yang panjang bentuknya kayak lele gitu. Yang kayak ikan pembersih kaca ya kan, yang bentuknya kayak gitu. Itu kan susah carinya tuh. Kalau yang pedes ini kemarin tuh gara-gara cabai mahal jadi nggak memproduksi. Jadi kan rugi kan kalau lihat cabai itu kan nembus sampai 100.000-an kilo. Sedangkan itu produksinya nggak nyampe, omsetnya kadang nggak nyampe segitu, kayak rugi nutupi modalnya itu. Terus apa lagi? Tipsnya ya itu, kalau misalnya kita mulai kayak penghasilan menurun itu kita kayak evaluasi, nanya ke yang konsumen, mbak kekurangannya apa, ada masukan, jadi kita perbaikan dari situ. Kemudian terus kayak sekarang kan banyak mahasiswa yang kayak program apa itu pet promote, itu kita ikutin itu juga. Terus kayak selebgram itu kita endorse gitu. Jadi kan terus menerus muter gitu. Kalau misalnya kalian pengen lihat besok kota Anderkan sana juga bisa, tapi agak sorean. Di mana itu? Di Capongan, Di di selatan. timur itu ya? Iya, sama yang tahu itu warung makan Bu Tati itu. Bekasi. Iya, itu di depannya itu. Tapi di sana itu kan banyak, cuman yang punya saya bukan yang di pinggir jalan, yang masuk gang itu. Nggak coba masuk ke pusat oleh-oleh. Terus kemarin udah nyoba, cuman terkendala sama peirit sama itu kayak logo halal gitu. Oh iya. Iya Sekarang kan? harus Iya harus ini. Ada. Kemarin tuh kan program dari kampus itu masih ngurus di NIB-nya itu, jadi masih berskala itu ngurusnya. Sekarang masih dimasukkan ke peiritnya dulu, baru nanti ke halalnya gitu. Kalau halal kan maksudnya orang-orang juga sudah ngerti kayak ikan halal gitu kan, jadi masih bisa diterima. Kalau yang peirit kan takutnya kan mengandung kayak bahan kayak kimia yang nggak bagus itu jadinya nggak berani, setelah nggak bisa berani ngambil. Ya udah mbak, itu mungkin pertanyaan dari kita. Terima kasih buat mbak siapa dah? Mbak Ega atas wawancaranya. Apa? Udah.
kalau misalnya kalian pengen kayak butuh mau lihat itu bisa